Tri Lukman Hakim Oktavianto. Kalau Anda melihat juga Mario dan saudara di layar kaca proses persidangan ini sedang berlangsung di mana tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Kupang, sehingga kalau di Jakarta ini sekitar pukul 9. Jadi prosesnya persidangan ini masih awal sekali di mana auditor militer juga baru menggali keterangan saksi setelah tadi pengambilan sumpah. Kalau lihat jalannya proses persidangan, Mario dan juga saudara, ini sudah berjalan 3 pekan begitu ya. Kalau lihat dari berkas, total ada 33 saksi yang akan dihadirkan ke muka sidang untuk 22 terdakwa, di mana untuk terdakwa Ahmad Faisal yang biasanya ini bersidang di hari Senin, itu ada 7 saksi yang sesuai berkas, kemudian untuk 17 terdakwa ini ada 12 orang saksi, dan untuk 4 terdakwa yang akan bersidang pada hari Rabu ini ada 12 saksi. Dari total 33 saksi yang sudah memberikan keterangan, ini masih ada untuk terdakwa yang 17 ini, Mario dan juga saudara, ini sudah hadir semuanya, termasuk juga saksi tambahan yang diminta oleh auditor militer, yaitu 2 orang dokter dari RSUD Airamo Nagekeo. Kemarin sudah memberikan, pada pekan lalu sudah memberikan keterangan untuk 17 terdakwa. Dan kalau lihat bagaimana jalannya proses sidang, ini memang dari saksi-saksi yang dihadirkan, baik itu dari anggota TNI, kemudian juga dari keluarga, lalu dari sempat ada ibu angkat Prada Luki juga yang dihadirkan di muka sidang, lalu ada dokter yang dihadirkan ke muka sidang, ini memang mengarah begitu ya, atau mulai terlihat peristiwa yang terjadi pada periode Juli sampai dengan Agustus atau kekerasan yang terjadi pada periode tersebut pada Prada Lukinamo dan juga Prada Richard ini mulai nampak memenuhi unsur. Kalau kita lihat dari terdakwa yang saat ini sedang bersidang, Mario dan juga saudara, ini didakwa dengan pasal 131 KUHP militer, di mana ada penganiayaan oleh anggota militer yang menyebabkan kematian dengan ancaman 9 tahun. Kalau lihat bagaimana keterangan saksi, begitu kita lihat, kita bedah pasalnya, ada penganiayaan, ada anggota militer, dan juga menyebabkan kematian. Ini dari keterangan saksi yang kemarin sebetulnya juga sudah disampaikan, misalnya dari keterangan anggota TNI yang pada saat itu melihat, kemudian berada di lokasi di mana kekerasan terjadi, ini memang membenarkan bahwa terdakwa, ada beberapa terdakwa dengan peran-peran yang berbeda tentu saja ini melakukan kekerasan terhadap Prada Lukinamo. Selain itu, selain unsur penganiayaan juga ada bagian dari pasal ini yang menyebutkan soal menyebabkan kematian, di mana kalau kita dengarkan keterangan dari dokter RSUD Airamo, ini ada 2 orang dokter yang kemarin sebetulnya memberikan yang sudah memberikan keterangan juga. Yang pertama adalah dokter satu dokter Kandida Bibiana, ini merupakan dokter yang menangani Prada Luki di IGD, kemudian juga ada dokter Gede Rastu Adi, ini yang menangani Luki selama menjalani rawat inap dan juga pada saat di ICU. Ini menyebutkan bahwa penyebab kematian dari Prada Luki itu ada 3 poin, Mario dan juga saudara, yakni infeksi, baik itu yang ada di area luar tubuh, dan kemudian terjadi juga infeksi di area dalam tubuh, begitu pada organ tubuh, gagal ginjal, dan juga kerusakan atau kerusakan pada fungsi limpa. Nah, 3 penyebab kematian tadi itu, Mario dan juga saudara, ini diduga kuat berdasarkan keterangannya di ruang sidang. 2 dokter tersebut menyatakan bahwa 3 poin tersebut atau 3 penyebab kematian tersebut ini diakibatkan oleh infeksi yang tidak ditangani dengan baik dari luka-luka yang ada di tubuh Luki. Jadi kalau kita lihat begitu kembali ke pasal yang didakwakan oleh auditor militer, di mana ada penganiayaan yang kemudian menyebabkan kematian, sebetulnya unsurnya ini sudah terpenuhi dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Apakah kemudian majelis hakim akan memutuskan hukuman maksimal begitu ya dengan adanya keterangan-keterangan tersebut, ini belum bisa kita sampaikan, Mario dan juga saudara, karena proses persidangan ini masih berjalan, di mana nanti pada pekan depan masih ada kesempatan jika auditor militer mau menambahkan saksi lagi.
lalu juga di pekan depannya lagi ada keterangan terdakwa, dan baru nanti setelah itu, setelah melewati beberapa proses tersebut, majelis hakim ini bisa kemudian menentukan hukuman apa yang pantas untuk 22 terdakwa yang dibagi menjadi 3 berkas. Ada di Ahmad Faisal yang merupakan komandan Kompi, kemudian ada berkas untuk 17 terdakwa, dan ada berkas untuk 4 terdakwa. Kalau kita lihat sebetulnya yang juga menjadi tuntutan dari pihak keluarga, Mario dan juga saudara, ini sebetulnya berkaitan juga dengan beberapa pihak yang dianggap lalai. Kalau kita lihat memang pasal 132 itu berkaitan dengan penganiayaan anggota, maksud kami 131 itu penganiayaan anggota militer yang menyebabkan kematian. Sementara ada juga pasal 132 yang didakwakan kepada Komandan Kompi dari Pradalukinamo, yang isinya ini adalah kelalaian atasan yang tidak menghentikan adanya pelanggaran hukum oleh anggotanya, yaitu yang didakwakan pada Ahmad Faisal. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri, apa yang terjadi, kekerasan yang terjadi di dalam batalion tersebut, ini bukan hanya berhenti di tingkat Danki saja, di Komandan Kompi saja, tapi juga meminta agar komandan batalion sebagai pimpinan tertinggi di batalion tersebut juga setidaknya dihadirkan ke muka sidang untuk memberikan keterangan sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kekerasan tidak dihentikan pada saat itu begitu. Sehingga kalau dari pihak keluarga ini ada beberapa saksi yang diharapkan juga dihadirkan di muka sidang, salah satunya adalah komandan batalion dari Batalion Unit Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi apakah pekan depan ini akan ada saksi tambahan lagi? Ini kembali ke ranahnya auditor militer untuk memutuskan begitu ya, apakah akan ada penambahan saksi. Kalau tidak ada, maka nanti akan mendengarkan keterangan ahli. Setelah itu baru kita bisa sama-sama mendengarkan keterangan para terdakwa, karena sampai dengan hari ini kita sama-sama belum mendengarkan apa sebetulnya yang menjadi pemicu dan kenapa kekerasannya atau pembinaan yang dilakukan oleh senior dan juga junior di dalam batalion tersebut sampai bisa mengakibatkan luka serius, bahkan sampai mengakibatkan adanya kematian dari Pradalukinamo. Mario. Ya Putu, hingga saat ini dari informasi yang kita dapatkan juga dari berita di media konvensional bahwa dihadirkan juga Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto, salah satu saksi yang kemarin memang berhalangan untuk hadir. Apa sebenarnya yang ingin digali dari Letda Infantri Lukman ini? Apakah memang dengan apa yang ingin disampaikan ini mungkin saja untuk memperkuat adanya dugaan penganiayaan yang terjadi terhadap Pradaluki tersebut? Oh ya, baik. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan Mario, kalau untuk yang 17 memang ini adalah saksi terakhir begitu ya dalam berkas yang sesuai dengan berkas, yaitu Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto. Dia merupakan Danton di batalion tempat Pradaluki bertugas gitu, tapi karena memang proses persidangan ini masih berlangsung, jadi masih awal sekali, belum terlihat apa sebetulnya yang digali. Tapi kalau pertanyaan Anda, apakah kemudian keterangan ini yang digali ini untuk membuktikan kematian Pradalukinamo ataupun juga kekerasan yang terjadi di dalam batalion Unit Teritorial Pembangunan Wakangamere, tentu saja jawabannya iya, karena memang dihadirkan untuk terdakwa dalam kasus ini begitu ya. Jadi yang tadi digali, kalau yang saya dengar dari pertanyaan auditor di awal itu memang pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan pada saat itu Letda Lukman Hakim Oktavianto ini adalah salah satu perwira piket juga. Jadi sebelumnya salah satu saksi ini juga ada yang memang bertugas sebagai perwira piket begitu, termasuk juga Lukman Hakim Oktavianto yang pada saat itu piket. Nah, ketika piket itu ditanya oleh auditor militer apa yang dilihat, apa yang didengar, begitu. Apakah melihat terdakwa ini melakukan kekerasan begitu pada Pradalukinamo dan juga Prada Richard, karena pada keterangan-keterangan sebelumnya yang disampaikan di muka sidang ada waktu di mana Pradaluki bersama dengan Prada Richard ini mendapatkan pembinaan dalam tanda kutip, yang kemudian kita ketahui belakangan bahwa pembinaan tersebut adalah kekerasan yang kemudian menyebabkan luka-luka pada tubuh Luki.
Nah, kalau kita dengarkan jalannya proses sidang tadi yang ditanya, memang dari keterangan dari keterangan saksi ini belum banyak yang digali karena memang proses persidangan ini baru dimulai. Tapi ada keterangan yang disampaikan oleh Lukman Hakim Oktavianto. Ini salah satunya adalah melihat terdakwa Ahmad Faisal itu melakukan atau memberikan penindakan begitu ya kepada Prada Luki. Tapi di area dalam, jadi saya tarik sedikit ke belakang Mario dan juga saudara. Aksi kekerasan ini terjadi dalam periode yang cukup panjang, di mana periodenya ini dari Juli sampai dengan awal Agustus, sampai akhirnya Prada Luki Namo ini dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus. Aksi kekerasan itu dilakukan di 2 lokasi, yakni di ruangan kasih Intel dan juga di ruangan personalia. Nah, yang tadi saya dengar di persidangan yang sedang coba digali oleh auditor militer adalah peristiwa yang terjadi di ruangan kasih Intel, di mana saksi tadi hanya melihat ada Danki saja, yaitu Ahmad Faisal, terdakwa yang bersidang pada hari Senin, itu juga sempat melakukan kekerasan begitu ya, atau penindakan terhadap Prada Luki sambil memberikan nasihat. Tapi siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut ini berdasarkan keterangan saksi, dia tidak melihat siapa-siapa saja orang ataupun juga terdakwa dari 17 ini yang ada di ruangan tersebut. Namun 1 hari sebelumnya dari keterangan saksi ini menyebutkan bahwa pada saat mengantarkan Prada Luki mandi, ini sempat melihat bahwa ada luka memar yang sudah ada di tubuh Prada Luki Namo. Jadi baru itu yang saya dengar, Mario dan juga saudara, karena proses persidangan ini masih berlangsung. Dan baik itu auditor militer ataupun juga nanti majelis hakim dan penasehat hukum ini memiliki kesempatan untuk menanyakan keterangan saksi. Mario. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu kesaksiannya adalah untuk memperkuat adanya dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Pertanyaan saya, apakah mungkin ini nantinya akan mempengaruhi putusan hakim? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Saksi tidak mendengar di dalam itu ada sesuatu, misalnya kedengaran campukan atau apa, tidak? Tidak, karena waktu itu Danki Faisal dan Danki Ahmad sudah menasihati. Sudah menasihati? Siap. Oke, jadi di antara seperti disampaikan itu tadi, kan 2 orang, saksi yakin di antara 17 ini tidak tahu? Siap, tidak tahu. Yakin ya? Siap. Oke. Kemudian saksi mengatakan di tanggal 29, setelah tanggal 28 jam 11 lewat itu, pukul 23 lebih, kurang lebih ya lewat, tidak ada lagi untuk kembali ke sana. Siap. Siap. Pukul pada saat ini saya tanyakan, pada saat saksi masuk dalam ruang staf Intel, bagaimana keadaan kondisi tadi pada Richard dan almarhum Prada Luki di ruang staf Intel? Siap, kami melihat mereka sudah lemas. Lemas. Siap. Lemasnya kira-kira apa? Siap, kami kurang tahu. Kurang tahu. Siap. Kondisi mereka sudah lemas. Siap. Nah, kemudian saksi mengatakan tadi di tanggal 30 ya. Siap. Kan setelah keluar jam 11 kurang lebih lewat ya. Siap. Saksi keluar meninggalkan sekaligus memerintahkan tidak boleh ada masuk. Siap. Saksi pergi kemana? Siap, di pos jaga satu. Pos jaga satu. Siap. Patroli. Siap, dan patroli. Saksi sebagai perwira jaga. Siap. Oh, pada saat itu saksi sebagai perwira jaga ya. Siap. Makanya keberadaannya ada di pos jaga satu. Siap. Kemudian jam berapa lagi kembali ke melihat ke ruangan staf Intel? Siap, kami tidak kembali lagi. Kami waktu itu setelah tanggal 29 pagi kami berpikir dan melakukan PO dan komandan membuat paparan. Tidak ada lagi ke ruangan staf Intel jam berapa? 4, 5? Siap, tidak ada. Tidak ada lagi ya? Siap. Setelah itu? Tanggal 30 pagi 30. baru ketemu lagi dengan Prada Richard. Itu yang disampaikan tadi. Siap. Sampai dengan di tanggal 6 baru mengetahui. Siap. Apa yang sudah saksi ketahui? Tanggal 6 almarhum meninggal sih. Dan kami langsung memberitahu ke Prada
kepada Richard bahwa meninggal di rumah sakit. Saksi mengetahuinya dari guru. Siap. Dari guru. Terima kasih, masih di Breaking News Kompas TV, saudara, sambil melihat jalannya sidang almarhum Prada Luki, di mana hari ini ada dengan agenda saksi diperiksa untuk 17 terdakwa, dan juga tadi kita sudah mendengar laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil mengikuti, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, selamat pagi, Prof Hipnu. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Prof Hipnu, hari ini adalah agenda mendengar salah satu kesaksian dari Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto, yang merupakan Komandan Danton Barak dan merupakan saksi untuk 17 terdakwa. Kalau seperti ini biasanya, kesaksian apa, seperti apa yang mungkin dari analisis Anda yang akan disampaikan, apakah untuk membela 17 terdakwa ini atau juga untuk menguatkan ada dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki? Ya, kita sekarang masuk pada terminologi apa itu saksi. Ya. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri. Ya. Itu merupakan syarat materi. Ya. Syarat formil bahwa keterangan tersebut disampaikan dalam suatu persidangan. Nah, dalam hal kasus sekarang, kesaksian yang apa yang ia lihat, ia dengar, berarti sekarang ini adalah saksi Danton tersebut menceritakan mengenai apa yang ia lihat, peristiwa kasus penindakan. Nah, ini istilah kalau kita mengikuti militer kan penindakan terhadap Ruki itu seperti apa? Apakah ada peran saksi? Ataukah ada saksi hanya melihat? Ataukah saksi tidak melakukan suatu pelarian? Apakah saksi tidak mengetahui? Nah, ini yang menjadi dasar. Karena bagaimanapun juga dalam saksi, apalagi seorang komandan peleton, berarti kan termasuk pimpinan. Kita kembali pada konsep apa itu pertanggungjawaban pimpinan? Apa itu asas peradilan militer? Yang melihat sebagai bentuk asas pertanggungjawaban yang merupakan birokrasi yang ketat. Nah, dengan demikian saya kira hakim militer akan melihat sejauh mana peran saksi yang bersangkutan, apakah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, apakah tidak melakukan tindakan-tindakan, ataukah hanya melihat toh. Nah, ini yang akan didengar, karena nanti akan dilihat sejauh mana peran dari masing-masing terdakwa yang dilakukan. Kan itu. Apakah yang dilakukan sekarang ini menjadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sampai mana pertanggungjawaban tersebut? Itu yang saya kira digali di dalam suatu pertanggungjawaban struktural dalam peradilan militer. Oke, Prof Hipnu, ini saksi untuk 17 terdakwa. Apakah mungkin saja dengan kesaksian yang dia sampaikan ini bisa memberatkan juga 17 terdakwa tersebut? Atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saksi itu adalah sekarang pertanyaannya, apakah keterangan itu dia mengetahui? Apakah dia itu membenarkan? Nah, kalau dia mengetahui membenarkan, berarti bisa melakukan suatu pemberatan apa yang disampaikan oleh saksi perwira yang bersangkutan. Tapi kalau memang bahwa apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka suatu pembinaan, dalam rangka satu adu gejala, bisa meringankan. Ini akan melihat sebagai bentuk peran masing-masing terdakwa yang sekarang itu dalam rangka pembinaan dalam batas-batas, ataukah pembinaan tidak dalam batas-batas. Ini kan perdebatannya kan kemarin itu kan karena korban itu kan oke lah masuknya pembinaan, tapi luka dari pembinaan itu kan luar biasa, sehingga tipis sekali antara pembinaan dan penganiayaan gitu Mas Mario. Nah, ini akan dijelaskan sejauh mana peran yang bersangkutan. Dengan demikian kalau sampai memang bahwa yang bersangkutan para terdakwa itu menjalankan perintah, lah ini kalau menjalankan perintah, berarti risikonya adalah kembali kepada atasannya. Dia hanya menjalankan perintah. Nah itu. Tapi kalau memang bahwa ternyata terdakwa yang sekarang tidak menjalankan perintah, bahwa itu merupakan inisiatif sendiri, kehendak kelompok sendiri, lah itu akan lain soal permasalahannya. Disitulah saya kira hakim akan melihat, karena sosok sekarang adalah sosok seorang pimpinan, sejauh mana peran pimpinan tersebut atas suatu kejadian yang bersangkutan. Oke, Prof.
selanjutnya pertanyaan berikutnya itu adalah apakah dari puluhan saksi yang sudah dihadirkan dalam sidang Prada Luki ini, siapa sebenarnya atau kesaksian mana sebenarnya yang mungkin saja paling besar mempengaruhi putusan hakim nantinya. Tapi sebelum Prof Hipnu menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.